Bayangkan suatu pagi, kamu bangun tidur, dan tanpa harus berangkat kerja, ada uang yang masuk ke rekeningmu. Inilah yang disebut passive income, uang yang bekerja untuk kita, bahkan ketika kita sedang istirahat. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, dari mana passive income itu datang? Apakah semua orang bisa mendapatkannya, atau hanya mereka yang sudah kaya? Mari kita mulai dengan sebuah cerita sederhana. Ada seseorang bernama Raka. Ia bekerja keras setiap hari, tapi merasa penghasilannya hanya cukup untuk menutup kebutuhan. Hingga suatu saat, ia mulai menyadari, jika hanya mengandalkan gaji, ia akan terus terjebak dalam lingkaran kerja tanpa henti. Raka pun mulai mencari aset, sesuatu yang bisa menghasilkan untuknya. Aset pertama, properti. Bayangkan kamu punya sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak kamu tinggali, melainkan disewakan. Setiap bulan, ada orang yang membayar sewa. Tanpa bekerja lebih keras, uang itu tetap mengalir. Inilah keindahan properti, bukan hanya nilainya yang cenderung naik seiring waktu, tapi juga ada arus kas rutin dari penyewa. Tentu, butuh modal besar dan ada risiko penyewa bermasalah. Tapi, banyak orang membuktikan, properti bisa jadi mesin passive income yang solid. Aset kedua, saham dividen. Disinilah banyak orang sering salah paham. Mereka mengira untung dari saham hanya dari jual beli. Padahal, ada cara lain, dividen. Coba bayangkan kamu memiliki sebagian kecil kepemilikan sebuah bank besar. Setiap tahun, bank itu membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Itulah dividen, pendapatan pasif yang bisa kamu terima secara rutin, tanpa harus menjual saham. Di Indonesia, beberapa saham perbankan bahkan bisa memberi dividen yield 5-7% per tahun. Tidak besar, tapi stabil, dan kalau jumlah kepemilikannya besar, hasilnya bisa terasa signifikan. Aset ketiga, reksadana atau ETF pasif. Kalau properti butuh modal besar, dan saham butuh analisis, ada jalan yang lebih sederhana, reksadana atau ETF. Di sini, kamu mempercayakan uangmu pada manajer investasi untuk dikelola. Ada reksadana obligasi yang bisa memberi return 5-8% per tahun dengan risiko relatif lebih rendah. Lebih tenang, lebih praktis, dan cocok untuk pemula yang ingin mulai mencicipi passive income. Dan tentu saja, ada satu aset klasik yang tidak bisa kita lupakan, emas. Emas mungkin tidak memberikan arus kas langsung seperti properti atau dividen saham. Tapi emas adalah pelindung nilai, si penjaga kekayaan. Ketika inflasi membuat uang kertas menyusut nilainya, emas tetap berdiri kokoh. Harga emas, dalam jangka panjang, terus naik rata-rata 8-10% per tahun. Bayangkan menyimpan emas 100 gram hari ini, dan melihat nilainya bertumbuh 10 tahun kemudian. Mungkin emas bukan mesin uang bulanan, tapi ia adalah fondasi keamanan finansial yang tak lekang oleh waktu. Pada akhirnya, setiap aset punya karakter unik. Properti memberi kepastian aliran kas. Saham dividen memberi bagian dari keuntungan bisnis besar. Reksadana memberi stabilitas dengan praktis. Dan emas, memberi rasa aman, menjaga nilai kerja keras kita dari terkikisnya inflasi. Pertanyaan berikutnya adalah, mana yang paling cocok untukmu? Tidak ada jawaban tunggal, karena kuncinya ada pada keseimbangan. Seperti pepatah investasi, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Raka akhirnya memilih kombinasi, sebagian disimpan dalam emas, sebagian ditaruh di saham dividen, dan sedikit demi sedikit ia menabung untuk membeli properti. Pelan tapi pasti, ia merasakan satu hal yang dulu hanya jadi impian. Tidur lebih nyenyak, karena tahu bahwa uangnya sedang bekerja untuknya.